Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk 26 hingga 31 Desember 2022. Ya, jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram @forex_id. Jadi teman-teman yang belum gabung bisa di follow terlebih dahulu Instagramnya Guru Forex_id untuk dapat info-info tentang sinyal dan analisa setiap harinya. Oke, untuk hari ini kita ada beberapa analisa di sini. Tentunya analisa intraday dan swing ya teman-teman ya. Karena untuk scalping untuk saat ini belum dulu teman-teman. Jadi masih di intraday dan swing. Oke, di sini untuk XAUSD ada US 100 atau US Tech, kemudian ada Euro USD, kemudian ada GBP Japan Yen, USD Swiss franc dan USD Japan Yen. Untuk XAUSD kita analisa dari time frame 30 hingga 1, kita ambil posisi buy karena kita lihat adanya breakout structure daily. Jadi masih sama dengan sinyal sebelumnya. Untuk US 100 yang tadinya wait and see kita ambil posisi buy sekarang karena di sini adanya sudah ada konfirmasi coach dan kita lihat adanya potensi dia akan menuju ke area order block gitu. Untuk Euro USD kita analisa dari time frame 30 hingga 4, kita ambil posisi sell sekarang. Kita lihat adanya perubahan arah tren gitu, adanya change karakter dan liquidity area juga gitu. Kemudian untuk GBP Japan Yen kita masih wait and see teman-teman. Jadi dari analisa atau sinyal sebelumnya kita ambil posisi sell, sayang sekali nggak tersentuh sell limitnya teman-teman. Jadi untuk saat ini untuk GBP Japan Yen kita wait and see dulu teman-teman. Jadi statusnya masih sama, coach dan breakout structure. Jadi dia sudah ada konfirmasi untuk bearish ya teman-teman. Kemudian untuk USD Swiss franc, ini USD Swiss franc kita coba ambil posisi buy karena di sini adanya unmitigated order block teman-teman. Jadi ada potensi dia akan menuju ke unmitigated order block itu dulu. Kemudian untuk USD Japan Yen kita ambil posisi sell, masih sama dengan yang sebelumnya. Kita ambil posisi karena ada konfirmasi coach, breakout structure dan fair value gap. Di sini untuk XAUSD sinyal atau sinyal masih sama ya, masih buy limit di 1777.148, stop loss di 1771.953, TP di 1824.555. Resiko loss nomor 0,01 lotnya sekitar $5,2. Untuk recent reward 1/9 expired sampai 31 Desember 2022. Untuk US Tech, nah ini untuk US Tech atau US 100 teman-teman, ini adalah indeks Nasdaq teman-teman ya. Jadi untuk pair US 100 ini kalau di XM namanya US 100, kalau di XNES namanya US Tech, kalau di Okta dan ya di CFX dan MEFX itu namanya NAS 100. Jadi di sini saya pakai yang di XNES saja teman-teman. Jadi di sini kita buy limit di 10.666.4, kemudian stop lossnya di 10.580.6, TP di 11.733.0. Untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar $0,86 per 0,01 lot. Ini hanya berlaku untuk XNES ya. Nah, di sini saya pakai XNES karena resikonya cukup kecil untuk peak value-nya. Recent reward 1/12 dan expired sampai 7 Januari 2023. Kemudian untuk Euro USD kita sell limit di 1.06792, kemudian stop lossnya di 1.070.030, kemudian TP di 1.03690. Kemudian resiko loss per 0,1 lotnya sekitar $2,38, recent reward 1/13 dan expired sampai 7 Januari 2023. Untuk USD Swiss franc, nah ini kita buy limit di 0.9189809, kemudian stop lossnya di 0.91484, kemudian TP di 0.93825, kemudian resiko loss per 0,1 lotnya sekitar $3,5. Untuk recent reward 1/6 dan expired sampai 7 Januari 2023. Kemudian untuk USD Japan Yen kita sell limit di 137.816, kemudian stop loss di 138.466 dan TP di 130.547. Resiko loss per 0,1 lotnya sekitar $4,87.
desain reward 1/11 dan expire sampai 7 Januari 2023. Oke, jadi seperti biasa kita sudah ingatkan selalu ya di sini untuk gunakan resiko maksimal 1% dari equity, teman-teman. Jadi setiap trade atau setiap sinyal di sini selalu gunakan resiko 1% dari modal atau equity. Karena apa? Karena di sini ada beberapa sinyal ya, ada banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 posisi di sini. Kalau kita gunakan resiko 1% dari equity itu udah lumayan cukup banyak, sekitar 5% ya resikonya, teman-teman. Oke, terus kita juga bisa lakukan partial profit taking ketika harga sudah running di DCN 1/2 atau 1/1. Jadi TP parsial di sini kita bisa lakukan TP parsial ketika kita sudah running di DCN 1/1. Jadi misal di sini untuk di Euro USD ini kan jarak sell limit hingga stop loss itu kan sekitar 23 pips atau 24 pips ya. Jadi kalau kita sudah running profit sekitar 24 pips, kita bisa lakukan TP parsial. Maksudnya kita ketika open lotnya itu 0,04 atau 0,06, kita bisa TP setengahnya. Jadi misal 0,04 kita TP parsial 0,02 dulu gitu. Teman-teman bisa cek di video sebelumnya ini persis kita tentang membahas tentang bagaimana cara TP parsial yang lebih efektif gitu. Teman-teman bisa coba lihat itu terlebih dahulu sebelum kita bahas tentang TP parsial di sini, teman-teman. Jadi itu ada hubungannya dengan video sebelumnya. Jadi dari TP parsial ini kita bisa amankan sebagian keuntungan atau mengamankan keuntungan gitu. Terus untuk mengurangi resiko kita bisa pindahin stop lossnya ini di entry. Jadi misalkan di Euro USD ini kita sudah running profit sekitar 1/1. Jadi selain kita TP parsial, kita pindahin stop lossnya ini ke entry. Jadi ini kita edit, kita adjust, kita pindahin ke entry. Jadi kita samain aja. Di sini kan SL di 1.07030. Kita pindahin atau kita edit, kita samakan dengan area entry kita di 1.06792. Dengan begitu resiko sudah terminimalisir mungkin, teman-teman. Jadi resiko sudah benar-benar nol, teman-teman, karena stop loss berada di area entry. Dan kita juga sudah mengamankan keuntungan dengan melakukan TP parsial tentunya. Oke, kurang lebih seperti itu. Terus untuk analisanya bisa sertakan aja di sini. Di sini ada XAUUSD, kemudian ada US100 atau US Tech, kemudian ada Euro USD, kemudian ada USD Swiss franc, lalu yang terakhir ada USD Japan Yen. Oke, jangan lupa like terlebih dahulu, terus kita bahas satu persatu dari XAUUSD, teman-teman. Karena ini marketnya sedang libur, jadi kita bahas santai saja, teman-teman, di sini. Oke, di sini kita sudah berada di XAUUSD atau gold. Oke, kita perbesar terlebih dahulu. Baik, di sini di XAUUSD, kalau kita perhatikan di sini harga masih berada di area range ini, teman-teman, ya, untuk sideways. Jadi kita bisa perhatikan di sini ada kemungkinan dia akan kembali ke area order block untuk demand dan melanjutkan kenaikan, teman-teman. Dan kalau kita perhatikan untuk time frame tingginya, nah, seperti ini, dia sudah ada konfirmasi untuk bullish ya, teman-teman, ya. Di sini dia sudah ada konfirmasi untuk bullish, dan di sini dia juga sudah breakout structure untuk daily-nya. Di sini juga breakout structure untuk daily, dan untuk sekarang sebenarnya dia sudah breakout structure ya. Nah, seperti ini. Untuk saat ini dia sebenarnya sudah breakout structure, teman-teman. Untuk breakout structure daily itu. Nah, kenapa saya tariknya dari sini? Karena di sini mulai close candle itu dari sini ya, teman-teman, ya. Di sini harga belum close candle, jadi masih swap liquidity. Jadi kita bisa tarik breakout structure-nya dari swing high sebelumnya atau higher high sebelumnya. Di sini higher high sebelumnya, dan di sini jadi new higher high. Nah, seperti itu. Tetapi di sini kalau kita perhatikan ini jadi area equal high ya.
Oke, ini jadi area equal high, jadi kemungkinan masih bisa untuk lanjut naik sampai dia tembus ke area ini teman-teman. Oke, terus kalau kita perhatikan di sini untuk XAUUSD kita ambil buy limit di area time frame M30 teman-teman. Jadi lebih presisinya kita ambil order block di time frame M30, lebih tepatnya di sini. Di sini ada candle bearish yang belum tersentuh sama sekali ya. Artinya di sini ada order block yang masih fresh gitu. Terlebih kalau kita perhatikan lebih detail di sini ya teman-teman, di sini terdapat area fair value gap ya, cukup kecil, walaupun cukup kecil tapi itu masih ada dampaknya gitu. Ya, di sini ada fair value gap, cukup kecil teman-teman di time frame. Jadi di dalam order block di sini ada area fair value gap ya teman-teman. Nah, di area order block ini saya ambil dari satu ukuran candle bearish di sini teman, candle bearish terakhir teman-teman, sebelum dia melanjutkan kenaikan. Oke, kemudian untuk TP, oke, untuk TP kita ambil TP di swing high terakhir atau di equal high. Oke, ini untuk alternatif ya. Jadi kalau misalkan di sini tersentuh stop loss, kita bisa ambil posisi buy limit lagi di area ini gitu. Oke, next kita lanjut ke US Tech atau US 100. Untuk US Tech atau US 100 di sini kita perhatikan di sini harga sudah ada konfirmasi untuk bullish ya sebenarnya. Di sini lower low, di sini lower high, kemudian lower low. Harga kemudian ranging di sini atau sideways dan akhirnya dia sudah berhasil break di sini atau breakout structure, menciptakan new higher high ya teman-teman. Nah, harga belum adanya breakout structure di sini, jadi di sini masih kita belum kasih kita tandai breakout structure teman-teman. Oke, di sini harga cuman swap liquidity equal high teman-teman. Jadi harga belum berhasil close candle di atas area ini. Ya, di atas area ini harga belum berhasil close, benar-benar valid close ya teman-teman ya. Jadi harga saat ini masih berada di zona konfirmasi ya, zona konfirmasi change karakter ini teman-teman. Oke, kita bersihkan terlebih dahulu. Dan di sini kita perhatikan adanya area order block. Kita bisa coba tarik Fibo. Jelas kalau kita tarik Fibo dia sudah berada di area OTE jauh teman-teman. Ya, untuk area OTE sekarang saat ini berada di area OTE sebenarnya. Tetapi kalau kita perhatikan lebih detail, kita bisa pindah ke time frame H1 atau M30. Oke, kita ke H1 terlebih dahulu. Di H1 di sini adanya order block ya teman-teman. Oke, order block di sini cukup fresh teman-teman. Di sini juga ada fair value gap. Di sini ada fair value gap ya. Kita bisa perhatikan di situ ada fair value gap dan di sini ada order blocknya teman-teman. Jadi kita pakai area untuk buy di area order block ini teman-teman. Oke, jadi untuk saat ini harga masih berada di area fair value gap. Jadi harga belum masuk ke area order block ya. Jadi ini kita masih tunggu dulu teman-teman. Untuk TP kita bisa ambil TP di area fair value gap di time frame yang lebih tinggi seperti di H4. Nah, seperti di sini. Di time frame H4 terdapat area fair value gap juga di sini. Jadi kemungkinan dia akan mencoba untuk kembali ke area fair value gap di sini atau imbalance area gitu. Jadi kalau di beberapa strategi memang beda-beda ya namanya ya. Ada namanya void, ada namanya fair value gap, ada yang namanya imbalance area. Intinya fungsinya sama teman-teman. Oke, next kita lanjut ke Euro USD. Untuk Euro USD dari sebelumnya bullish teman-teman, untuk time frame daily-nya dia sudah bullish ya. Kita bisa lihat ke daily terlebih dahulu. Oke, di daily di market daily dia memang dari sebelumnya bearish, kemudian di sini harga sudah ada konfirmasi coach untuk bullish dan dia naik sekarang. Dan untuk saat ini kita lihat di time frame H4-nya atau di time frame H1. Di sini terdapat suatu konfirmasi untuk bearish ya teman-teman ya.
Di sini harga sudah valid untuk break sebenarnya ya. Jadi di sini sudah valid break, di sini higher high, di sini jadi higher high, ini higher high juga, entah higher high atau swap liquidity karena harga tidak berhasil close berada di area new higher high gitu. Jadi anggaplah ini adalah swap liquidity ya atau inducement ya. Oke, inducement. Nah, seperti ini. Kemudian kemungkinan di sini jadi area inducement atau liquidity itu sendiri. Dan kalau kita perhatikan di sini harga sudah close ya. Jadi sebelum dia setelah dia swap liquidity dia close candle di sini ya. Close dan dia berada lebih dalam daripada swap liquidity-nya gitu. Oke, jadi di sini sudah valid untuk change of character teman-teman. Karena di sini harga ini adalah higher low, kemudian di sini harga break di sini artinya dia menciptakan lower low teman-teman. Setelah dia menciptakan lower low, di sini juga menciptakan lower low lagi, di sini lower low, dan di sini menciptakan sebuah area liquidity juga teman-teman. Oke, di sini jadi area liquidity teman-teman. Ups. Oke, jadi di sini adalah range untuk liquidity itu sendiri teman-teman. Di atas ada area liquidity juga. Nah, di sini kan juga ada area liquidity untuk yang atas ya teman-teman ya. Nah, kemudian di atas ini ada area fair value gap yang kita gunakan untuk entry gitu. Oke, kita lihat di time frame H1 terlebih dahulu. Oke, ini sudah di time frame H1, kalau gitu di time frame M15. Lebih kecil dari lagi. Nah, di sini terbentuk area fair value gap ya atau imbalance area. Nah, di sini harga ada jarak antara low sebelum atau ekor sebelum dengan ekor sesudah. Oke. Jadi ini kita gunakan untuk area entry teman-teman. Oke, di sini ada konservatif POI. Konservatif POI itu kita ambil dari sini ya. Jadi di area supply di sini ada fair value gap daily juga teman-teman. Jadi harga sudah respect cukup bagus untuk di area konservatif POI di sini teman-teman. Sebenarnya kita bisa entry ya kemarin di sini ya, tapi karena jarak atau range cukup lebar di sini, mungkin kalau yang swing mungkin sudah entry juga teman-teman. Ini jaraknya cukup lebar teman-teman, dari misal dari sini ke sini jaraknya terlalu lebar teman-teman, sekitar 80 pips ya, 84 pips itu cukup lebar teman-teman untuk sebuah entry saja gitu. Nah, sekarang kita bisa ambil entry sell di sini, ambil entry sell di area fair value gap tadi. Di sini kita bisa dapat lebih dikit teman-teman, jarak entry ke stop loss itu sekitar 23 pips, 23,8 pips ya. Jadi ini cukup bagus untuk risk and reward juga. Ini kalau kita TP di sini kita sudah dapat risk and reward 1/13 juga teman-teman. Oke, next lanjut ke USD Swiss franc. Nah, USD Swiss franc ini ada dua alternatif sebenarnya untuk kita ambil posisi di sini. Tapi yang lebih memungkinkan untuk lebih dekat kita entry di sini adalah posisi buy. Jadi kemungkinan dia akan turun terlebih dahulu, masuk ke area order block di sebelah sini. Sini ada order block, unmitigated order block ya teman-teman ya. Jadi di sini ada order block di time frame H4. Harga sebelumnya sempat menyentuh dikit teman-teman, tapi ini belum benar-benar valid untuk menyentuh. Jadi masih benar-benar fresh. Kalau kita lebih detail, lebih perhatikan lebih detail di sini, harga benar-benar belum tersentuh ya. Jadi masih benar-benar fresh. Oke. Jadi harga cuman swap liquidity atau dia ngisi area fair value gap di sini teman-teman. Jadi harga cuman isi area fair value gap, dan kemungkinan untuk selanjutnya harga akan respect kembali untuk kembali ke area 4 ini ya, 4 order block di sini teman-teman.
Oke, jadi kemungkinan dia akan kembali ke area ini dan mencoba untuk retest kembali ke area supply di sini teman-teman. Di sini kan ada area supply atau supply zone di sini, order block di H4. Kemungkinan dia akan mencoba ke area ini dan ya kemungkinan kita bisa lihat kalau dia ada konfirmasi codes, kita bisa ambil posisi sell. Jadi di sini dia masih alternatif ya, di sini alternatif untuk ambil posisi sell atau ambil posisi buy. Kalau dia lebih dulu ke atas, kita bisa pastikan dia sudah ada konfirmasi codes terlebih dahulu ketika harga sudah masuk ke area supply gitu. Jadi kalau belum ada konfirmasi, sebaiknya kita tunggu dulu. Jadi jangan buru-buru ambil posisi sell. Tapi yang lebih mungkin untuk kita ambil posisi ya posisi buy di sini teman-teman. Oke, next kita lanjut ke USD Japan Yen. Di USD Japan Yen di sini berarti untuk pair USD Japan Yen ini dia memang sudah bearish ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di time frame daily-nya dia memang sudah bearish. Cukup untuk masih bisa untuk lanjut bearish ya teman-teman ya. Karena kalau kita perhatikan ini adalah koreksi terbesar sih. Kalau dibilang koreksi kayaknya enggak koreksi ya kayaknya. Ini memang sudah bearish ya, karena kemungkinan dia akan terus lanjut turun atau dia akan mencoba naik dulu kemudian melanjutkan penurunan. Kita bisa lihat Oke, kita bisa lihat di sini di time frame H4-nya. Di sini ada fair value gap ya, ada fair value gap. Kemudian di time frame H1-nya kita bisa ambil posisi sell di area order block di sini teman-teman. Di sini. Nah, teman-teman kalau kita perhatikan di sini adanya satu candle bullish terakhir ya sebelum dia turun. Nah, ini bisa disebut area supply atau order block teman-teman. Dan di sini ada fair value gap cukup lebar, kemungkinan dia akan mencoba untuk naik mengisi area fair value gap dan masuk ke area order block di sebelah sini. Oke, mungkin cukup sekian ya. Oh ya, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang sinyal GBP Japan Yen ya di sini. Sayang sekali untuk GBP Japan Yen, padahal untuk analisanya cukup bagus teman-teman ya di sini ya. Sayang sekali. Nah, di sini kesalahan saya itu di sini saya ambil posisi order block itu di 50% order block ya. Sebenarnya dia udah respect cukup bagus di sini untuk ambil posisi sell. Ini adalah fair value gap-nya. Harga masuk area fair value gap, kemudian isi area fair value gap, dan harga masuk ke area order block di sini teman-teman. Nah, sayang sekali harga tidak menjemput area sell limit gitu. Sebenarnya ini udah bagus sekali untuk analisanya, karena kalau kita perhatikan di time frame H4 sebenarnya kita ada dua kali kelewatan di sini teman-teman. Di sini harga sudah ada konfirmasi ya, sudah ada konfirmasi codes, harga swap liquidity di area ini dan masuk ke ini gagal untuk sell limitnya. Kemudian di sini kita coba perhatikan lagi lebih detail di sini. Di sini juga sudah ada konfirmasi lagi codes breakout structure turun. Nah, di sini ketika turun seperti ini kita bisa perhatikan harga akan kembali ke atas dan melanjutkan penurunan. Sayang sekali tidak tersentuh teman-teman. Oke, mungkin besok lain kali kita bisa coba untuk ambil posisi sell lagi di sini, karena masih ada kemungkinan untuk GBP Japan Yen kembali ke area ini teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dari video kita kali ini. Semoga bermanfaat dari video kita kali ini, video analisa kita hari ini. Yang udah profit pertahankan, yang masih terus belajar ya pertahankan risk manajemennya, karena itu adalah kunci untuk profit konsisten jangka panjang. Oke, so ikuti terus analisa sinyal forex di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Yang punya pendapat lain bisa tulis kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.